Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Adanto Bagaskoro dari Manajemen Gas Teknik Kimia Universitas Indonesia. Saya izin mempresentasikan mengenai analisis insiden kebakaran tangki 42T301 di Kilang Balongan untuk evaluasi implementasi dan efektivitas safeguards dalam manajemen risiko industri minyak dan gas untuk mata kuliah K3 dalam industri minyak, gas, dan bumi. Selanjutnya di sini ada outline. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada the role of safeguards, yang ketiga itu ada protection dan responsive protection. Di mana uh, case dari sini adalah pada tanggal 29 Maret 2021 terjadi kebakaran di kilang Balongan Refinery Unit 4 milik PT Pertamina. Kebakaran ini mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka, ribuan orang harus terpaksa mengungsi dan menelan banyak korban seperti satu orang meninggal, 6 luka berat, 29 luka ringan, dan 938 mengungsi dengan kilang Balongan ini juga merupakan salah satu fasilitas pengolahan minyak mentah utama Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 125.000 barel per day dengan memaksa kebutuhan bahan bakar di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Insiden ini perlu pentingnya adanya safeguards dalam manajemen risiko di industri minyak, gas, dan bumi. Lalu di sini ada layout dari plan yang dimana di bagian merah di sini ada lokasi kebakaran. Di sini ada diagram role of safeguards dari hazard mengakibatkan dari cause and deviation, lalu kita preventif, di mana nanti akan mengalami loss event, terus lalu kita mitigasi safeguards, ada yang termitigasi dan ada yang terimpact, ada yang tidak termitigasi. Lalu kita akan mencoba menggunakan diagram ini di mana hazardnya itu yang pertama ada potensi kebakaran gas berbahaya dan akumulasi uap mudah terbakar di area tangki penyimpanan, lalu ada kontrol tangki, lalu ada area isolasi dengan membangun ban wall dengan kapasitas menampung 110 volume tangki dan mencegah penyebaran cairan jika terjadi kebocoran. Lalu ada cause atau penyebab dari case ini adalah sambaran petir. Data menunjukkan 241 kali sambaran petir di kawasan kilang antara pukul 23 sampai pukul 1 malam yang ada pada di hari kejadian. Lalu ada kegagalan peralatan. Inspeksi terakhir menunjukkan penurunan ketebalan dinding tangki hingga 4,19 mm. Lalu di bawah standar minimal 5 mm. Lalu ada kelalaian operasional. Terdapat 3 laporan keluhan bau gas oleh warga sebelum kejadian yang tidak dilanjuti oleh employee dan manajemen. Lalu ada deviation dengan perubahan tekanan, peningkatan suhu, dan kebocoran kecil yang deteksi awal menunjukkan kebocoran dengan laju 0,5 liter per menit selama 30 menit sebelum insiden. Lalu keempat ada preventive safeguards. Ya, itu adalah inspeksi berkala, sistem deteksi gas tambahan, seperti dianjurkan pemasangan 10 gas detektor tambahan di area tangki dengan sensitivitas 0,1 ppm, lalu ada perlindungan petir dengan pemasangan 5 perangkap petir dengan radius perlindungan 150 meter di sekitar fasilitas. Lalu kelima ada loss event, kebakaran, penyalaan uap bocor menghasilkan api dengan suhu sampai 1.200 derajat Celcius dengan ledakan akumulasi gas di area tertutup menyebabkan ledakan dengan tekanan 2 bar. Pemaparan kimia berbahaya dengan pelepasan gas beracun dengan konsentrasi 50 ppm di sekitar area. Lalu keenam ada mitigative safeguards dengan sistem pemadam kebakaran otomatis, pemasangan sistem dengan kapasitas 500 liter per menit yang aktif dalam 30 detik setelah deteksi api, ada evakuasi darurat, dan ada depresuasi tangki dengan sistem untuk mengurangi tekanan tangki sebesar 1 bar per menit saat kondisi darurat. Lalu impact-nya apa? Kerusakannya terbatas, kerusakannya peralatan sendiri senilai 2 miliar dengan downtime operasional 2 hari, lalu ada cedera minimal 3 pekerja mengalami luka ringan dengan waktu pemulihan 1 minggu, kerusakan parah atau fasilitas tanpa mitigasi, potensi kerugian mencapai 50 miliar dengan korban 5 korban jiwa. Lalu di sini ada diagram protective and response protection, di mana ada threat. Di sini threatnya ada sambaran petir, physical barrier ada sistem penangkal petir, lalu ada di bagian people, kita harus men-training dengan safety procedure, lalu berujung pada top event, yaitu kebocoran tangki penyimpanan BBM. Di mana juga ada threat lain seperti ada korosi pada dinding tangki dan kegagalan
lasan atau heat effective zone dengan hazardnya yaitu penyimpanan BBM dalam tangki bertekanan tinggi yang menuju top event yaitu kebocoran tangki dalam penyimpanan BBM. Lalu dari top event ini apa yang harus dilakukan? Dengan konsekuensinya yang pertama, ada kebakaran akibat uap BBM, kedua ada ledakan akibat akumulasi uap, lalu ketiga ada pencemaran lingkungan. Lalu kita melakukan physical barrier, di mana yang pertama kebakaran, kebakaran akibat uap BBM ini kita bisa melakukan deteksi kebakaran dengan pemadam otomatis dan tentunya untuk bagian people kita harus melakukan training fire response dan untuk konsekuensi ledakan akibat akumulasi uap kita harus melakukan proses di mana sistem ventilisasi dengan deteksi gas dengan people-nya harus di training evacuation prosedur dengan konsekuensi pencemaran lingkungan yang terakhir physical barrier ada membangun manual untuk people-nya di training environment response. Nah, sampelnya yang penyebab pertama adalah penyebab insiden dengan investigasi mengungkap bahwa kebakaran dipicu oleh sambaran petir yang menyebabkan kebocoran pada tangki penyimpanan BBM. Data menunjukkan 241 kali sambaran petir di kawasan kilang antara di pukul 23 hingga 1 WIB pada hari kejadian. Yang kedua ada dampak operasional. Kebakaran mengakibatkan kerusakan 4 tangki penyimpanan dengan kapasitas total 100.000 kiloliter dengan setara 7% dari total kapasitas kilang. Dampak sosialnya banyak sekali, ratusan warga di sekitar kilang terpaksa mengungsi ke 3 lokasi penampungan akibat insiden ini. Lalu ada kerugian finansial, estimasi kerugian material sekitar 200 miliar mencakup kerusakan infrastruktur dan biaya penanggulangan kebakaran. Lalu ada efektivitas sistem pengamanan, meskipun kilang dilengkapi dengan sistem penangkap petir, frekuensi sambaran petir yang tinggi, perlu adanya dievaluasi dengan peningkatan efektivitas sistem tersebut. Dengan rekomendasi perbaikan, pertama ada peningkatan sistem deteksi, gas detektor, pemasangan gas detektor, heat detektor, lalu ada pemeliharaan rutin, penjadwalan inspeksi dengan pemeliharaan tangki, penyimpanan setiap 3 bulan sekali untuk mencegah degradasi material, lalu ketiga ada pemilihan keselamatan atau pelatihan keselamatan, pelaksanaan pelatihan evakuasi bagi employee dan masyarakat setiap 6 bulan sekali. Ini adalah daftar pusaka yang digunakan. Uh, Selanjutnya, terima kasih. Demikian presentasi mengenai evaluasi implementasi dan efektivitas safeguards dalam manajemen risiko industri minyak dan gas dengan analisis insiden kebakaran di tangki 42T301 di Kilang Balongan. Terima kasih. Saya dan Bagas Koro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.